Saudara, di part pertama sudah kita pelajari bahwa Abdullah tidak melaksanakan pernikahan dengan pilihan pertama ayahandanya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah dibatalkan lamaran pertama pada putri yang sangat cantik itu, kembali Abdul Muthalib mimpi bahwa nur yang baru keluar dari wajah anaknya telah kembali, sehingga wajah Abdullah bersinar kembali, ganteng, berkarakter. Itu pun terjadi di kakek-kakek beliau yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Ismail melaksanakan pernikahannya yang pertama, ia mempunyai istri yang berkarakter keras, yang tidak bisa menjaga muruah seorang suami. Ia selalu berkata-kata kasar, ia selalu tidak bisa menjaga kehormatan suami. Pada satu riwayat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah datang dari Irak ke kota Mekah untuk mengunjungi putranya Ismail. Kebetulan Ismail tidak ada di rumah. Yang ada hanya istrinya. Istrinya ini pun tidak tahu kalau yang datang itu adalah mertuanya Ibrahim. Kita sadari perjalanan dari Irak menuju Mekah berapa hari. Irak ke Mesir 3 hari. Perjalanan laut. Kira-kira kurang lebih 3-5 hari perjalanan Irak menuju Makkahul Mukarramah. Penampilan Ibrahim sangat mengenaskan. Lusuh, kotor. Apa yang dikatakan oleh istri Ismail alaihissalam? Ketika ayahanda beliau sudah pulang, Ismail datang. Ibrahim menitipkan secari kertas. Ismail datang menanyakan, apakah engkau kedatangan seorang tamu hari ini? Istrinya menceritakan begitu banyak keadaan Ibrahim yang sangat kotor, yang lusuh, yang dikatakan bau seperti seorang pengemis dan lain sebagainya yang tidak layak dikatakan oleh seorang istri. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabiullah Ismail alaihissalam mengatakan, itu adalah ayahandaku. Lalu Nabiullah Ismail alaihissalam menanyakan kepada istrinya, apakah beliau menitipkan sesuatu kepadamu? Iya. Lalu Nabiullah Ismail membaca surat itu. Di dalam surat itu, Nabiullah Ibrahim berwasiat untuk menceraikan istrinya itu yang tidak bisa dijadikan teman, tidak bisa dijadikan istri, tidak bisa dijadikan seorang istri untuk anak-anaknya. Seandainya itu terjadi, seandainya pernikahan itu terus berlangsung dan menghasilkan keturunan-keturunan, betapa jeleknya karakter yang dimiliki keturunan Ismail. Seandainya itu terjadi, betapa rusaknya karakter-karakter anak keturunan Ismail. Kenapa? Karena anak adalah cerminan dari orang tua. Ketika orang tuanya rusak, maka rusaklah anak-anak. Nabi Lut, ayahnya adalah seorang nabi, tapi ibunya tidak bisa dijadikan istri seorang nabi.
Maka Nabi Lut melahirkan anak-anak yang tidak karu-karuan. Banyak nabi-nabi lain yang anak-anaknya begitu. Karena apa? Kesalahan dari seorang istri. Dari pernikahan itu, Nabiullah Ismail melaksanakan pernikahan kedua. Pernikahan kedua ini pun Nabiullah Ibrahim datang lagi ke Makkah Al-Mukarramah dengan keadaan yang sama, bahkan jauh lebih lusuh karena Nabiullah Ibrahim lebih tua. Tapi apa yang terjadi? Begitu mulia istri Nabiullah Ismail yang kedua ini. Ia cuci kaki Nabiullah Ibrahim. Ia masakkan sesuatu. Padahal kehidupan Nabiullah Ismail minim di bawah rata-rata. Tapi yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim, istri Ismail yang kedua ini layak dan patut dijadikan istri. Dan patut menurunkan generasi-generasi yang bagus. Maka saudara, ketika Nabiullah Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah, siapa yang membantu menuangkan air ketika Nabiullah Ibrahim merasakan kepanasan? Siapa yang membantu Ismail mengangkat batu? Dia adalah istri Ismail yang kedua. Dan itulah, dari situlah keturunan-keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Demikian juga kita bahas seandainya Nabiullah Muhammad SAW tidak kawin dengan Khadijah, maka dipastikan tidak akan melahirkan Fatimah dan adik-adik dan serta keluarganya yang lain. Allah memilihkan Khadijah. Allah memilihkan pendamping buat Rasulullah SAW berdakwah. Hingga ajal menjemput Khadijah. Tidak ada satupun harta peninggalan Khadijah. Hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika ajal menjemput beliau, Khadijah meminta kepada Siti Fatimah untuk memintakan sorban pada Rasulullah SAW sebagai selimut, sebagai kain kafan, karena Khadijah malu meminta sendiri kepada Rasulullah SAW. Di dalam satu riwayat, Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, seandainya engkau dalam berdakwah ingin menyeberangi satu lautan, ingin menaiki satu gunung, tidak ada jembatan, tidak ada wasilah sarana yang dipakai untuk dalam dakwamu itu, galilah kuburanku, ambillah tulang-tulangku, buat jembatan atau wasilah itu." Subhanallah. Begitu hebat, begitu mulia hati Siti Khadijah. Maka Rasulullah SAW, biarpun sudah beristri lagi dengan beberapa janda, dan beristri lagi dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap mencintai Siti Khadijah. Saking cintanya Rasulullah SAW pada Khadijah, membuat hati Siti Aisyah radhiyallahu anha cemburu ketika melihat Rasulullah SAW dengan Khadijah. Begitu cintanya, begitu murni, begitu ikhlasnya pasangan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Maka dari itu semua kita belajar, apa mungkin keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang dibangun mulai dari kakek-kakek beliau, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, turun hingga ke beliau, ayahanda beliau, dan beliau sendiri.
menghasilkan keturunan-keturunan yang seperti sekarang ini. Mungkin di sana benar-benar ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka yang berjalan lurus, berakhlak mulia, santun, tidak keluar dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malu mengatakan saya cucu Rasul, tetapi kelakuan, ilmu, akhlak dan lain-lainnya berbeda jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam diri Rasulullah terdapat banyak uswah. Di dalam diri Rasulullah terdapat banyak ibrah. Tapi mereka-mereka yang merasa keturunan-keturunan Nabi yang tidak sejalan dengan Rasulullah, berseberangan dan bahkan sangat jauh dari karakter, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyadzubillah. Kita akan tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan tetap mencintai dzurriyyah yang sebenar-benarnya. Kita akan ikuti apa yang mereka omongkan. Tapi ingat, yang sesuai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kita sekarang banyak dirusak pikiran kita. Kita sekarang ini, saudara, terobsesi seolah-olah mereka yang berjubah, mereka adalah orang suci. Dulu, ketika kita di tanah Arab, bahkan dulu ketika saat haji, begitu agungnya orang-orang yang ada di tanah suci. Begitu hebatnya mereka-mereka yang ada di tanah suci. Tapi setelah kami masuk ke dalam, begitu bejatnya kelakuan mereka. Seolah-olah mereka mewakili bahwa Nabi dulu begini, bahwa ini begini. Tapi setelah kamu masuk ke dalam, inilah sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tanah suci, Makkatul Mukarram. Karena akhlak yang di dalamnya bejat, akhlak yang di dalamnya rusak. Maka banyak bangsa-bangsa Asia, khususnya Indonesia, yang masih mempunyai wawasan pikiran bahwa mereka orang-orang Arab adalah keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu keliru. Seandainya mereka betul-betul keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hormati sebatas kita menghormati orang lain. Kalau mereka berilmu, kita hormati sebatas keilmuan mereka. Tetapi tidak lebih dari itu. Masih ingat cerita Hasan dan Husain? Ketika dimaki-maki orang, ketika mereka dihujat, dicaci, dimaki, beliau-beliau itu tidak sedikit kata-kata yang diucapkan. Mereka memaafkan kelakuan-kelakuan orang-orang yang memusuhinya. Yang ditampilkan adalah kesantunan, yang ditampilkan adalah kehormatan, yang ditampilkan adalah kemuliaan, yang ditampilkan adalah akhlak, yang ditampilkan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo berpikir. Kita tidak mau dijajah. Kita tidak mau terjajah. Mestinya kita pakai akal. Kita pakai mata. Kita pakai lisan. Kita pakai hati. Sebagaimana
firman Allah yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li'arabi walal a'jami illa bittaqwa. Itu Rasulullah SAW yang bersabda. Mudah-mudahan kita tercerahkan dengan argumen-argumen nas, hadis yang sering kita baca, yang sering kita jumpai di buku-buku, agar kita tercerahkan. Rasulullah SAW tidak meminta. Rasulullah SAW tidak mengemis. Keturunan Rasulullah SAW tidak meminta-minta. Rasulullah dan keturunan-keturunannya tidak pernah mencaci maki. Keturunan Rasulullah SAW itu pilihan. Sebagaimana Rasulullah SAW didesain, disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi yang mulia, dan keturunannya juga sama disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan settingan yang mulia. Bahkan mereka menutupi dirinya agar tidak diketahui orang bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di dunia ini mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap syafaat beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.